Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita Kamis 4 Mei 2023. Bacaan sebagai bahan permenungan kita dasarkan dari bacaan Ekaristi hari ini, dikutip dari Kisah Para Rasul bab 13 ayat 13 sampai dengan 25, di mana Paulus menegaskan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus, Allah telah membangkitkan juru selamat dari keturunan Daud. Yesuslah orangnya. Maka diharapkan mereka setia, percaya, dan menjadi muridnya. Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus menegaskan, barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima diriku, berarti menerima dia yang telah mengutus aku. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, masa Paskah kita selalu diingatkan akan pangkal iman kita, Yesus yang diutus Bapa telah bangkit untuk menjadi Kristus dan Tuhan dan penyelamat bagi umat manusia. Maka dalam berbagai kesempatan pewartaan, baik para rasul maupun Santo Paulus tetap menegaskan dan meyakinkan bahwa Yesus yang telah dibunuh dan disalib telah bangkit menjadi Kristus dan Tuhan. Maka orang diharapkan percaya kepada Yesus dan percaya kepada Dia yang telah diutus dan menjadi pengganti Yesus, penerus warta-warta itu. Karena barang siapa menerima yang diutus, ia menerima Yesus, dan barang siapa menerima Yesus, menerima Dia yang telah mengutusnya, yakni Bapa Allah yang ada dalam kerajaan surga. Dan itu berarti orang meyakini Yesuslah Mesias yang terjanji dan tetap akan menyertai gereja sampai akhir zaman. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, Yesus diutus Bapa kepada dunia, kepada manusia, agar diimani, sabdanya didengarkan, dan kehendaknya dilaksanakan. Itulah yang ditangkap oleh para murid, dan kemudian para murid melanjutkan perutusan kepada bangsa manusia turun-temurun sampai sekarang. Para rasul sebagai utusan Yesus Kristus kemudian diteruskan oleh para paus, para uskup, dan juga para bapak gereja yang melanjutkan pewartaan itu turun-temurun. Sehingga
orang dari zaman ke zaman tetap bisa menerima pewartaan yang dibuat oleh Yesus, yang dilanjutkan oleh para utusannya. Maka mereka yang menerima utusan-utusan Yesus Kristus dan pengganti-penggantinya, juga sabda-sabdanya, berarti menerima Yesus dan Bapa yang telah mengutusnya. Dan orang yang menerima Bapa akan ditarik oleh Putra menuju kepada surga abadi. Oleh karena itu kita diajak untuk mengimani orang-orang yang diutus turun-temurun dan sabda-sabda yang diwartakan, dengan terus membaca dan merenungkan sabda itu. Karena dengan menerima sabda dan orang yang diutus oleh Yesus dan penerus-penerusnya, berarti kita menerima Yesus yang telah dibangkitkan menjadi Kristus dan Tuhan. Dan kalau kita terima Yesus, yang kita terima bukan hanya Yesus, tapi Bapa yang telah mengutus Yesus menjadi penyelamat umat manusia. Dengan demikian, maka semakin jelas bahwa yang kita imani berasal dari Bapa Allah di surga, yang diteruskan lewat Yesus dan juga para pengganti-pengganti, penerus-penerus Yesus, para rasul, para paus, para uskup, yang menyebarkan ajaran ini dengan kebenaran. Maka mari kita wujud nyatakan iman kita sebagai anak-anak Allah dengan terus-menerus mendengarkan perutusan, mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan dan melaksanakan sabda itu, agar kita semakin pantas dan layak menjadi anak-anaknya. Sehingga akhirnya kita akan mampu disebut sebagai anak-anak Allah yang sejati. Semoga hidup dan karya-karya kita menjadi perwujudan sebagai anak-anak Allah, murid-murid Tuhan Yesus Kristus yang setia pada sabda dan kehendak-Nya. Sehingga kelak kita pun akan ditarik masuk dalam kerajaan Bapa dalam surga. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau lewat para utusan-Mu menyampaikan sabda kebenaran, sehingga kami boleh beriman kepada Yesus Putra-Mu, menjadi murid-murid-Mu karena pewartaan dan sabda yang Kau sampaikan kepada kami. Biarlah hidup kami selalu mendasarkan atas sabda-sabda itu dan atas pengajaran para utusan-Mu, sehingga kami tetap bisa beriman kepada Yesus Putra-Mu. Bantulah kami untuk setia kepada sabda-Mu, melaksanakannya, dan juga menjadikan pegangan bagi hidup kami. Biarlah akhirnya kami hanya berpaut dan berpegang pada kehendak-Mu. Kuatkanlah iman umat-Mu yang lemah, bantulah yang goyah, dan bangunkan yang jatuh. Yang sakit sembuhkanlah, yang punya beban berat Engkau ringankan,
yang punya persoalan Engkau bantu, agar akhirnya merasa tetap dalam kasih sayang-Mu. Semoga Engkau menjaga mereka dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, saya tetap mengingatkan, menganjurkan, mematuhi protokol kesehatan dengan benar. Pakai masker, cuci tangan pakai sabun, pakai hand sanitizer, pola hidup sehat, makan sehat, booster kedua, dan jauhi kerumunan, agar kita terbebas dari segala mara bahaya, terutama virus corona. Saya mengundang kaum muda, anak-anak sekolah untuk ikut ambil bagian di dalam aksi panggilan hari Minggu bersama dengan 9 tarekat, 4 tarekat suster, 5 tarekat biara laki-laki biarawan. Orang tua dan oma-oma, opa-opa mendorong cucu dan anak-anaknya untuk itu ambil bagian dalam rekoleksi atau aksi panggilan itu. Kita perkenalkan mereka sejak awal kehidupan membiara, agar mereka juga punya wawasan dan tanggung jawab atas gereja. Saya mengharapkan anak-anak kelas 5, 6 SD, anak-anak SMP ataupun SMA ikut hadir dalam aksi itu dengan silakan mendaftar lewat Google Form atau ke sekretariat, memudahkan saja, agar besok kehadiran para imam biara-biarawati kita tanggapi dengan kehadiran teman-teman adik-adik semua. Mimpi saya akan diikuti sekitar 100 anak di dalam aksi panggilan itu. Dan kalau 10% dari mereka tertarik, itu sudah cukup baik. Maka mari kita dorong anak-anak kita, anak-anak guru-guru sekolah. Saya minta untuk menggerakkan anak-anak sekolah hadir dalam acara itu. Sarsan di rumah, mengundang orang tua untuk mendapat pengertian yang jelas mengenai biarawan-biarawati, sehingga merelakan anak-anaknya atau cucu-cucunya menjadi orang yang bekerja di kebun anggur Tuhan. Yang kedua, CAP juga akan diadakan pada bulan Juni. Saya undang panjenengan semua untuk hadir dalam CAP itu yang belum pernah ikut-ikut untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas. Dan akhirnya saya tetap mengundang kepedulian kita di dalam mengisi gedung serbaguna kita. Silakan menghubungi panitia, menghubungi saya atau di Dewan Paroki agar tepat apa yang diperlukan untuk gedung serbaguna itu. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.